Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenciana Wijaya sebagai moderator dari kelompok 7. Nah, kelompok 7 pada pagi hari ini akan membahas mengenai wawasan Nusantara bagi mahasiswa sebagai upaya komitmen cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Nazih Zuhar Syafa'ah, yang kedua ada Mutiara Khairunisa, ketiga adalah Umar Junullah Mashkur, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Valenciana Wijaya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran rektorat dan wakilnya, lalu kepada dekan dan jajarannya, serta kepada kepala jurusan dan juga kepada kepala prodi pendidikan dokter. Baik, dan tentunya kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan memberikan ilmunya kepada kita. Baiklah, ini merupakan daftar isi slide dari presentasi dari kami, dan kita akan memasuki ke bagian pendahuluan atau latar belakang. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan tetap menghargai kebinekaan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui wawasan Nusantara ini, dan tentunya ini merupakan suatu ancaman karena wawasan Nusantara sangat penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa, khususnya mahasiswa. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu mengapa berwawasan Nusantara sangat penting dalam kehidupan bernegara bagi generasi muda penerus bangsa. Yang kedua adalah bagaimana contoh pengimplementasian wawasan Nusantara dalam administrasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah adakah dampak yang ditimbulkan atau dirasakan seseorang jika tidak berwawasan Nusantara. Baik, selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi, maka ditemukanlah tujuan dari pembuatan makalah kami. Yang pertama yaitu untuk mengetahui berwawasan Nusantara itu sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Kedua, mengetahui contoh pengimplementasian wawasan Nusantara dalam administrasi pendidikan. Kemudian, mengetahui dampak yang akan dirasakan seseorang jika tidak berwawasan Nusantara. Kemudian, adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, kemudian sumber pengetahuan mengenai wawasan Nusantara, serta mengetahui pentingnya pemahaman terkait hal tersebut bagi pembaca, khususnya mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa. Dan yang ketiga adalah mampu mendorong mahasiswa untuk mengenal lebih dalam bangsa Indonesia dan meningkatkan pemahaman terkait wawasan Nusantara agar tercipta suatu negara yang rukun. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan ke tinjauan pustaka. Kita akan mengetahui pengertian wawasan Nusantara. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam. Tentu saja, hal ini memiliki dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara demi terwujudnya kepentingan nasional serta terkait dengan falsafah Pancasila yang nantinya di dalamnya terkandung sebagai nilai-nilai dasar. Untuk tinjauan pustaka yang kedua adalah landasan berpikir wawasan Nusantara. Pertama didasarkan pada landasan IDIL, yaitu Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus dasar cara pandang dalam bermasyarakat. Dan yang kedua adalah landasan konstitusional yang merupakan Undang-Undang Dasar 1945, dan tentu saja hal ini didasarkan pada fungsi utama dari undang-undang, yaitu sebagai wadah yang nantinya akan mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk unsur-unsur wawasan Nusantaranya sendiri adalah wadah atau kontur, dan ini merupakan warna atau ciri dari kehidupan yang berorientasi kepada sifat Nusantara, dan yang kedua adalah isi, yang merupakan kesepakatan dan aspirasi bersama yang nantinya telah dibuat oleh segenap masyarakat demi tercapainya sebuah tujuan. Dan yang terakhir adalah tata laku, yaitu adanya karakter kuat yang memiliki semangat juang dan tentunya memiliki semangat mental dalam berbangsa dan bernegara. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya adalah fungsi dan peran dari wawasan Nusantara. Fungsinya dari wawasan Nusantara sendiri adalah sebagai landasan dalam berpikir dan berperilaku seluruh masyarakat Indonesia. Untuk perannya sendiri adalah menciptakan pola pikir dan perilaku yang baik dan benar dengan karakter yang berketuhanan, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan.
Untuk tujuan wawasan Nusantara adalah menyatukan rakyat dalam menggapai tujuan nasional di tengah pergeseran dan pola kehidupan masyarakat akibat globalisasi saat ini. Baik, selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi pada kehidupan pendidikan, yaitu untuk membangun karakter kebangsaan demi terwujudnya ketahanan nasional dan persatuan Indonesia. Objeknya difokuskan pada pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, implementasi pada kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik harus sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, dan UU Pemilihan Presiden. Kemudian mengembangkan sikap HAM dan pluralis terhadap keragaman suku, agama, dan bahasa, sehingga meningkatkan rasa toleransi. Kemudian meningkatkan komitmen politik kepada partai dan lembaga politik untuk memperkuat rasa dan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Dan yang terakhir, meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional dan memperkuat pertahanan diplomatik untuk melindungi wilayah Indonesia, khususnya pulau-pulau terpencil, kosong, dan terluar. Kemudian yang ketiga, implementasi pada kehidupan ekonomi. Yang pertama, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pertanian, pemerintahan, dan perindustrian. Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama posisi Indonesia yang berada di Khatulistiwa, memiliki wilayah laut yang luas, hasil tambang dan minyak yang besar, hutan tropis yang besar, dan penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian, otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Kemudian, pembangunan ekonomi harus mendapatkan partisipasi dari rakyat, contohnya dengan adanya fasilitas kredit mikro dan untuk pengembangan usaha kecil. Kemudian, implementasi yang selanjutnya yaitu pada kehidupan sosial budaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial ini yaitu yang pertama, mengembangkan hubungan antar masyarakat yang serasi meskipun berbeda kebudayaan, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan memprioritaskan daerah tertinggal untuk dilakukan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar. Kemudian yang kedua, melestarikan kekayaan Indonesia dengan pengembangan kebudayaan Indonesia. Misalnya, dengan membuat situs pariwisata seperti Cagar Budaya, dan pengembangan museum yang menjadi sumber pendapatan nasional maupun daerah. Kemudian yang terakhir, implementasi pada kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan. Karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa persatuan dengan upaya solidaritas dan mempererat hubungan antar warga negara, sehingga ancaman dapat diatasi dan dapat membangun kekuatan keamanan. Kemudian yang ketiga, mengupayakan profesionalitas anggota TNI dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengamanan wilayah Indonesia, terutama wilayah ataupun pulau-pulau terluar Indonesia. Selanjutnya saya ingin melanjutkan metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah badan utama, materi hukum sekunder, dan materi hukum pendukung berupa bahan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Juga Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Kemudian berikut adalah studi kasusnya yaitu urgensi wawasan Nusantara bagi mahasiswa dalam gebrakan modernisasi. Wawasan Nusantara menjadi topik yang urgen bagi kelangsungan negara. Maraknya budaya luar yang masuk ke Indonesia menjadi ancaman lunturnya minat akan lokalitas bangsa. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Jadi berdasarkan berita di salah satu media elektronik, perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup signifikan pada jati diri masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Derasnya arus globalisasi menimbulkan lunturnya wawasan Nusantara. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa wawasan bangsa dapat menjadi kekayaan tersendiri bagi suatu negara. Wawasan Nusantara sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Untuk membantu pemahaman yang baik terkait dengan wawasan Nusantara, hal ini dapat disosialisasikan dan direalisasikan oleh masyarakat, sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dan dapat menjadi sarana dalam memahami wawasan Nusantara. Seseorang diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai nasionalisme dan mencerminkan karakter bangsa dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, dengan pendidikan kewarganegaraan, seluruh peserta didik, terutama mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik, dapat dipastikan di masa depan tindakan anarkis dan intoleran serta tawuran antar pelajar dapat dihindarkan. Next slide. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia, baik secara individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semua sedang mengalami suatu proses perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Melihat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini, perlu adanya pegangan hidup bernegara, yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya implementasi wawasan Nusantara, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh generasi muda karena mampu mempererat persatuan, mencegah konflik, dan memupuk rasa toleransi. Sehingga saran yang dapat kami sampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik dan berkarakter, hal yang harus dilakukan adalah menjaga, menanamkan, dan memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan memahami hakikat dari wawasan Nusantara. Sebab dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, seseorang yang hidup di tengah masyarakat dengan kemajemukan dapat memiliki rasa tenggang rasa, sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Tentunya, jika semua hal ini dapat terwujud, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengimplementasian dari wawasan Nusantara telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan dari pemaparan, kesimpulan di atas juga, maka tim penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya dalam menumbuhkan rasa rela berkorban, cinta tanah air, dan saling toleransi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, sosialisasi terkait pemahaman wawasan Nusantara pada setiap masyarakat penting untuk dilakukan, karena hal ini wajib untuk diprioritaskan agar setiap warga negara NKRI dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin ini adalah daftar pustaka yang digunakan dari kelompok kami untuk membuat PPT dan makalah. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin sekarang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau jika terkendala dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, dipersilakan kepada Elmer. Baik, saya ingin bertanya mengenai, saya pernah dengar istilah yaitu Trigatra wawasan Nusantara. Itu katanya juga merupakan aspek penting dalam ketahanan. Itu mungkin apa yang bisa disebutkan, mungkin bisa dijelaskan kepada saya sedikit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan Saudara Almer tadi, bahwa memang wawasan Nusantara memiliki satu istilah yang disebut dengan Astagatra,
yaitu terbagi lagi menjadi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra, di mana Trigatra ini adalah 3 aspek ilmiah yang terdiri dari gatra geografi, negara, lokasi, dan posisi geografi, di mana Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan, dikelompokkan menjadi 4 gugus, yaitu gugus Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, maka geografi Indonesia ini dibagi menjadi 3 daerah lagi, yaitu Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Pembagian bentang alam yang telah disebutkan tadi meliputi juga pembagian dari jenis flora dan faunanya, di mana alam flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan, yaitu alam flora bagian timur, alam flora bagian barat, dan alam flora bagian tengah. Maka alam fauna di Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu fauna daerah Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan juga bagian barat. Selain itu, secara geografis wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Dan di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Lautan Hindia. Kemudian di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan India dan Lautan Hindia. Lalu di sisi timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua dan Laut Pasifik. Kemudian gatra dalam keadaan dan kekayaan alam, di mana kita ketahui bahwa keadaan dan kekayaan alam Indonesia ini terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdiri dari ruang angkasa ataupun dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut, dan di dalam bumi. Jadi menurut jenisnya, kekayaan alam Indonesia itu dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbarui, kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, dan kekayaan alam yang tetap. Kemudian gatra yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Peran kelompok manusia ini penting dalam mengupayakan penyelenggaraan, ketertiban, dan keamanan, serta pembangunan. Maka dari itu, aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia. Maka beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi adalah jumlah dari populasi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Jadi, secara singkat itu, Trigatra itu adalah pecahan dari Astagatra yang merupakan cara pandang atau pengaturan yang mencakup segala aspek dari kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Ya, baik, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Mutiara dan Elmer atas pertanyaannya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kelompok 7. Baiklah, akan kami akhiri presentasi kami dari hari ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.